Hello everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di quick update untuk Bitcoin. Jadi kita akan bahas langsung straight ke arah Bitcoin. Sebenarnya ini saya pengen sharing sedikit juga teman-teman. Tadi kita udah tahu ya bahwa tahu nggak tuh? Kita dapat info ya soal si Jerome Powell itu ada speech dan ternyata dia speech itu kayak buat acara tahunan gitu loh, kayak semacam event atau apa gitu ya. Tapi yang pasti setelah saya dengerin sekilas ya, ternyata yang diomongin lebih kurang sama aja sih kayak waktu yang FOMC statement pekan lalu gitu. Cuma yang menurut saya menarik adalah reaksinya terhadap dolar index ya. Setelah dia speech, mungkin dinilai itu cukup menenangkan bagi warganya ya. Jadi kita ngelihat sekarang posisi dolar sendiri itu sedikit rebound teman-teman ya. Setelah kita terakhir terpressure, sekarang dia sedikit rebound. Nah sebenarnya basically kalau pada time frame daily-nya, kita lagi ngetes nih trendline yang menurut saya cukup penting, terbentuk dari percepatan rising wedge pattern. Jadi setelah dia break, trendline itu udah dites sebanyak 2 kali. Kalau misalkan Bitcoin di sini, dolar index di sini berhasil rebound signifikan, ini harusnya bakal jadi dorongan atau pressure buat Bitcoin ya dan kawan-kawan untuk kembali drop atau kembali turun teman-teman. Makanya di sini kita akan coba bahas untuk Bitcoin-nya dulu. So itu tadi sekilas ya untuk dolar index. Paling patokannya kita lihat dari dia punya trendline itu, kalau misalkan dia berhasil breakdown, mungkin itu bisa mendorong Bitcoin menjadi rebound lagi ya. Balik lagi seperti yang kayak saya katakan terakhir teman-teman, untuk kita ngejar ke wave E, ini kan prosesnya membutuhkan 3 wave nih. Nah kalau misalkan demikian, ini sekarang kita lagi cari wave B-nya, maka sementara patokan saya lihat dari Fibonacci retracement, yaitu Fibo 50%. Dan sementara kalau misalnya pada time frame daily sendiri, ini kita sebenarnya udah challenging atau berusaha mempertahankan exponential moving average 55 dan juga 21. Jadi sebenarnya kalau closing daily bisa di atas ini Bitcoin masih dapat angin segar, kita bilangnya istilahnya seperti itu. Tapi kalau misalkan ya dia nge-spike down gitu ya, which is ngetes mungkin ke kisaran level $40.000, I think itu masih ada gitu possibility-nya, karena terakhir kita lihat lowest-nya pergerakan hari ini aja itu di $40.500. Well, itu bisa kita katakan juga karena weekly ya. Biasanya kalau weekly baru open candle, biasa kan dia cari tail candle atau lowest levelnya dulu nih pada si candle weekly gitu. Kita udah pernah bahas soal ini, dimana saya katakan bahwa setiap kali weekly open itu pasti dia coba cari lowest sama highest-nya dulu. Dan sekarang itu baru aja hari Senin kan, dan sekarang kita lagi menuju ke closing daily di hari Selasa. Nah tinggal pertanyaannya itu aja sih teman-teman. Sebenarnya kalau kita lihat situasi terkini, saya rasa kita boleh lihat ya exponential moving average 55 dan juga exponential moving average 21. Karena gini teman-teman, saya katakan ada potensi area Fibo 50, bukan berarti di situ udah pasti bukan berarti Bitcoin bakal turun pasti sampai ke level tersebut. Karena kalau misalnya ternyata di sini untuk wave B-nya kita cuma butuh sampai Fibo 38,2%, habis itu kita mendapatkan rebound lagi signifikan menuju ke C wave-nya, untuk closing di E wave-nya itu juga mungkin saja terjadi teman-teman ya, bukanlah suatu hal yang tidak mungkin terjadi. Selain itu, saya punya alternatif outlook yang saya pribadi lihat punya potensi juga pada Bitcoin ya, yaitu trendline yang ini sebenarnya kita udah pernah bahas waktu lalu ya, soal trendline Bitcoin ngetes ya, terus tes and then dia jadi bottomnya. Terus kalau misalkan bagian atasnya sendiri, ini base-nya adalah karena support di sini, resistance di sini, terus resistance di sini. Jadi kalau misalnya dia naik, ini masih potensial banget untuk E wave-nya teman-teman ya, sebelum kita benar-benar confirm whether dia sekali lagi cari lowest point-nya untuk ngejar ke wave 5-nya dia, karena ini overall saya yakini merupakan potential wave 4-nya kita ya. Jadi baru kita ngejar ke wave 5 setelahnya teman-teman. Ini kalau saya geser nih, bisa digeser nggak? Nggak bisa, 4-nya doang yang bergeser. Nah jadi untuk ngejar ke wave 5, mungkin kita perlu finishing sekali lagi untuk E wave-nya, dan itu berasal dari symmetrical triangle. Nah kalau misalnya kita cek keadaan per saat ini, saya rasa Fibo 38,2% ini boleh diperhitungkan ya, karena ini merupakan confluence of support terdiri dari Fibonacci 38,2% sekaligus exponential moving average 21. Dan sekarang kita ketahan di sana. Kalau misalnya closingnya kayak gini, ini menyerupai Dragonfly Doji. Jadi buat yang nggak tahu teman-teman, Dragonfly Doji itu adalah bukan naga ya by the way. Dragonfly Doji itu sebenarnya lebih ke arah
jadi kayak buntut panjang gitu loh. Nah, ini kalau kalian lihat sendiri ya, ini contohnya lebih kurang seperti ini. Ini sebenarnya merupakan strong signal kalau katanya sih, dimana long lower shadow ya, itu yang long lower shadow tuh maksudnya buntutnya panjang sekali tapi ke arah bawah ya. Ini mengindikasikan bahwa sellers itu ketika memberikan pressure terhadap Bitcoin itu nggak mampu mempertahankan powernya atau momentumnya, sehingga di saat yang sama sebelum close candle itu rebound signifikan dan buyers kembali controlling pasarnya lagi, teman-teman. Nah, itu filosofi dari terbentuknya Dragonfly Doji, dan I think itu bisa jadi ya, karena kita ngelihat ini cuma butuh 3 jam lagi lebih kurang untuk market Bitcoin beraktivitas di kisaran area-area ini gitu. Jadi Fibo 38,2 sekaligus exponential moving average 21. Kalau misalnya kita closing daily bisa di atas exponential moving average 55, saya rasa secara probabilitas ini akan lebih tinggi ya untuk posisi Bitcoin finishing wave B-nya sesegera mungkin, which is nextnya potential target adalah si wave corrective pattern. Nah, berikutnya kita bakal bahas nih untuk lebih detail pada time frame yang lebih kecil. Saya perlu remind dulu ke teman-teman semua bahwa sebelumnya ini kita udah bahas ya terbentuknya si trendline ini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat dari chart saya yang terupdate-nya, ini masih ada trendline-nya saya pasangin. Kenapa? Soalnya menurut saya ini lumayan penting ya buat jadi patokan kita juga. Sekarang posisi Bitcoin tuh lagi buyers apalagi sellers sih gitu. So far trendline kita resistance yang perlu kita perhatikan adalah di 42.500. Kalau misalnya 42.500 break, dan next potential target itu ada di 44.000 sampai 43.500. Itu yang perlu kita note saat ini. Syaratnya adalah Bitcoin harus mampu break 42.500 dulu. Itu aja teman-teman untuk patokan kita saat ini. Nah, kalau misalnya lihat lagi, ini sebenarnya kan sebelumnya sempat terbentuk semacam channel ya, which is channelnya ini sudah berhasil di break, dan sekarang situasi kita itu sedikit testing ke level yang saya bisa katakan support cukup pentingnya dia ya. Ini kalau buat teman-teman SAG ini pasti paham maksud saya apa ya. Ini kalau pada time frame kecil sebenarnya kita bisa katakan ini sebagai big fun zone juga. Jadi boleh diperhitungkan, boleh dipertimbangkan seandainya dia tidak mampu breakdown dari sini, dan ada potensial kita bisa kembali ngegas lagi dan itu ngejar langsung ke si wave-nya before kita finishing nih. Karena ini teman-teman, balik lagi ya, kita harus perhatikan timeline juga. Kalau misalkan memasuki April ternyata beneran kita bullish seperti yang saya sampaikan ya tentang historical price movement daripada Bitcoin setiap bulan April itu rata-ratanya rebound. Jadi kalau misalkan demikian, ini sampai akhir Maret, kira-kira 25-26 Maret, habis itu baru nih istilahnya kalau bisa di pressure gitu loh. Nah, memasuki nanti pertengahan April baru overall nih kita rebound signifikan, terus closingnya itu dengan candle hijau semua gembira. Ibaratnya kan seperti itu. Karena saya tahu juga ada beberapa yang lagi nge-hold short, ada beberapa yang lagi nge-hold bear, karena banyak banget yang komen ya kayak, kok nyangkut di bear, kok begini begitu dan lain sebagainya. Ya, kamu harus punya strategi intinya untuk bisa mengamankan dan menjaga resiko transaksi kamu gitu. Dalam artian risk management dan trading plan itu harus benar-benar diikutin dan harus disiplin, jangan sampai ya istilahnya kayak nebak-nebak gitu, pakai feeling gitu. I think it's not wise ya. And by the way teman-teman, ini sedikit update aja baru masuk dari XRP ya. XRP finally break daripada resistance trend line-nya, dan I think it's a good indication karena saya juga sudah masih lebih tepatnya masih open long position terhadap XRP, and I guess I'm gonna have some DCA again against XRP ya. Jadi saya bakal nambah lagi beberapa koin lah ya, istilahnya saya beli untuk XRP, dan mungkin di kisaran 5% atau 3%-an lah paling ya. So, ini aja paling untuk quick update Bitcoin-nya. Yang paling penting ini XRP-nya sebenarnya sih, karena XRP-nya menurut saya cukup menarik ya. Dia break-nya cukup signifikan dan cukup impulsif. So, ya. Berikutnya untuk untuk Bitcoin, perhatikan area ini ya. Untuk daily-nya perhatikan exponential moving average 55 di kisaran harga $41.000 dan EMA 21-nya di $40.500 ya. Jangan sampai breakdown dari sana. Kalau misalkan ya sebenarnya dia breakdown dari sini aja itu udah indikasi yang kurang begitu baik ya. Ini 40.500 by the way teman-teman. Nih ya kira-kira di level ini ya. Ini perlu diperhatikan untuk saat ini. Kalau misalnya kita berhasil mampu breakout dari impulsif, persiapkan, berarti kita ada kemungkinan ngetes sampai level 44.000, dan di area tersebut kita boleh preparing untuk short teman-teman. Alright, so I guess itu aja update kali ini. Mudah-mudahan seperti biasanya bisa bermanfaat dan bisa membantu bagi teman-teman semua, baik itu dari segi technical analysis yang lagi belajar maupun dari segi outlooknya, kiranya bisa memberikan dampak atau manfaat yang positif buat teman-teman semua. So I think that's it, informasi yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di next update berikutnya. God bless everyone. Cheers and bye-bye.